Assalamualaikum sahabat beriman. Pada suatu pagi yang kelam di warung kedai kopi Sufi Kang Lukman, terlihat Bah Tuak, Dul Kamdi, Atuk Wan dan Pardi lagi asyik ngopi. Terlihat mereka asyik dengan kesibukan mereka sendiri. Pardi sibuk melihat-lihat beranda Facebooknya, sementara Dul Kamdi sibuk dengan main game, sementara Atuk Wan hanya diam saja, entah apa yang dipikirkannya. Di sela keheningan, tiba-tiba Bah Tuak mulai membuka suara. Kemana kita berpihak? Bah Tuak mulai berbicara, bertanya kepada sahabat-sahabatnya dan mereka pun menatap serius ke Bah Tuak. Bah Tuak melanjutkan, andai kita hidup pada zaman Firaun, kira-kira kita jadi pengikut siapa? Firaun atau Nabi Musa? Musa, jawab mereka kompak, entah komando dari mana tiba-tiba mereka menjadi kompak saja, mereka saling tatap dan tertawa. Yakin? Tanya balik Bah Tuak. Sahabat menjawab, yakin, jawab mereka kompak lagi, dan mereka tertawa kembali. Tapi yang membangun kota Mesir, Firaun. Yang bangun infrastruktur juga dia. Yang bangun piramida, Firaun. Yang paling kaya, Firaun. Yang punya bala tentara banyak dan kuat, Firaun. Yang punya banyak pengikut, Firaun. Yang bisa memberi perlindungan dan jaminan, Firaun. Yang berkuasa, Firaun. Yang bisa menyediakan makanan dan minuman, Firaun. Yang bisa adakan hiburan, Firaun. Yang bisa buat pusat perbelanjaan, Firaun. Bahkan jika teknologinya sudah ada, mungkin kartu Mesir sehat, dan kartu Mesir pintar juga dibuatnya. Sementara Nabi Musa, siapa dia? Hanya seorang penggembala kambing. Bicara saja tidak fasih alias cadel. Akibat pernah memakan bara api di waktu bayi. Hanya memiliki sebatang tongkat butut. Masih yakin mau ikut Nabi Musa? Tanya Bah Tuak sekali lagi. Mereka terdiam, saling toleh satu sama lain. Kerjaan Nabi Musa hanya sebagai penjaga kambing, tiba-tiba mau mengajak kita menyeberangi lautan. Tanpa memakai sampan, tanpa perahu, tanpa kapal. Apakah yakin kita mau ikut Nabi Musa? Tak satupun mereka berani menjawab. Semua tertunduk, diam seribu bahasa. Bah Tuak melanjutkan, betapa sesungguhnya manusia, zaman Firaun dan zaman sekarang. Tidak ada bedanya. Di zaman sekarang ini, mayoritas tergila-gila pada harta, wanita, pangkat, jabatan, pujian, rayuan, cinta materi, cinta keduniawian. Sungguh, Firaun itu akan tetap ada hingga akhir zaman, hanya saja berubah wajah dan bentuknya, juga namanya. Namun secara hakikat dia akan terus ada, sebab sejarah akan berulang, dan kita harus tetap yakin seyakinnya, bismillah. Firaun dikalahkan oleh Musa, karena kuasa Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang akan jadi pemimpin, itu sudah menjadi takdir, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tetapi Allah akan mencatat di mana kita berpihak. Belajarlah dari cicak dan burung pipit. Dahulu saat Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Raja Namrud, datanglah burung pipit yang bolak-balik mengambil air dan meneteskan air itu di atas api yang membakar Nabi Ibrahim. Cicak yang melihatnya tertawa, "Hai pipit, bodoh amat yang kau lakukan itu. Paruhmu yang kecil hanya bisa menghasilkan beberapa tetes air saja. Mana mungkin bisa memadamkan api itu?" Burung pipit pun menjawab, "Wahai cicak, memang tak mungkinlah. Aku bisa memadamkan api yang besar itu. Tapi aku tak mau jika Allah melihat aku diam saja, saat sesuatu yang Allah cintai dizolimi. Allah tak akan melihat, apakah aku berhasil memadamkan api itu atau tidak. Tetapi Allah akan melihat, di mana aku berpihak." Cicak terus tertawa, dan sambil menjulurkan lidahnya ia berusaha meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam, agar cepat membesar. Memang tiupan cicak tak ada artinya tak menambah besar api yang membakar Nabi Ibrahim. Tetapi Allah melihat di mana cicak berpihak. Hikayat ini terjadi sekarang, dan akan terus berulang. Saat Al-Quran dinistakan, suara azan dipermasalahkan, bendera tauhid dibakar dan pembela agama dikriminalisasi. Aku bertanya padamu sahabat, di manakah kau berpihak? Memang pilihanmu tak akan mengubah sedikit pun takdir Allah. Tapi Allah akan mencatat di mana kau berpihak. Berada di barisan mana dirimu. Siapa dan apa yang kamu dukung. Ingat-ingat, pilihanmu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Untuk kita renungkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya mujibas sailiin. Dul Kamdi, Pardi dan Atok Wan hanya terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Apa yang Bah Tuak katakan semuanya benar. Wassalam. Tertanda, Tuak Ilahi.